I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Yang pertama, kita akan membahas teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah teori yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini menekankan bahwa individu belajar melalui interaksi sosial, observasi, dan pemodelan. Nah, adapun ciri-ciri teori belajar sosial kognitif, yang pertama ada observasi, yang kedua ada pemodelan, yang ketiga ada menirukan, dan yang keempat melibatkan. Tokoh dalam teori belajar sosial kognitif yang pertama ada Albert Bandura. Albert Bandura merupakan tokoh utama yang mengembangkan teori belajar sosial kognitif. Teori ini berpandangan bahwa tidak hanya perilaku saja yang berpengaruh pada proses belajar, akan tetapi faktor lingkungan, sosial, serta faktor kognitif juga sangat berpengaruh bagi proses belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori belajar yang dilandaskan pada psikologi manusia. Nah, adapun ciri-ciri dari teori belajar humanistik itu, yang pertama ada berfokus pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembelajaran. Tokoh dalam teori belajar humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai bapak dari psikologi humanistik. Ia meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasikan diri mereka sebaik-baiknya dan melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar sosial konstruktivisme. Teori belajar sosial konstruktivisme adalah suatu pandangan atau pendekatan dalam bidang pendidikan yang menekankan bahwa individu belajar melalui proses konstruksi pengetahuan mereka sendiri. Adapun ciri-ciri dari teori belajar konstruktivisme yaitu 1. Mencari tahu dengan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Yang kedua, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Keempat, setiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan. Yang kelima, kontrol kecepatan dan fokus pembelajaran pada siswa. Tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada Jean Piaget. Konstruktivisme menurut Jean Piaget berpandangan bahwa perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak-anak secara aktif membangun sistem makna dan memahami relasi melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi teori perkembangan. Perkembangan fisik dimulai pada masa fisik bayi. Kematangan fisik pada masa bayi terlebih dahulu pada bagian kepala, kemudian berlanjut pada bagian tubuh lainnya. Perkembangan fisik selanjutnya yaitu pada masa kanak-kanak. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak merupakan kelanjutan dari perkembangan awal anak-anak. Perkembangan ini berlangsung dari usia 6 tahun saat individu mulai masuk ke sekolah dasar. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa remaja. Pada tahap ini, perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Perkembangan sosial emosional.
Perkembangan sosial emosional meliputi dua hal. Yang pertama yaitu teori ekologi Von Brunner dan teori perkembangan rentang hidup Erikson. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Dalam konteks pendidikan, diferensiasi mengacu pada pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Teori belajar Brunner. Jerome Brunner merupakan tokoh pengikut dari belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Brunner mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya, siswa melewati 3 tahapan yaitu pertama, tahap enaktif. Pada tahap ini, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, siswa secara langsung terlihat dalam manipulasi objek. 2. Tahap eikonik. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan siswa berhubungan